Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Glenn Ramadan dari kelas 11 TW 1 dari kelompok 3, tugas PPKN. Di sini saya akan memimpin jalannya video yang membahas Pancasila, mulai dari sejarah Pancasila, makna dari poin Pancasila, dan penerapan poin Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Oke, langsung aja kita masuk ke materi sila pertama. Sejarah sila pertama. Gagasan dasar negara tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam tersebut telah ditandatangani oleh BPUPKI yang dipimpin oleh Soekarno. Pada saat itu sila tersebut tidak dianggap sebagai diskriminasi karena hanya mengikat bagi pemeluk agama Islam. Sehingga sila pertama mengalami perubahan yang diusul oleh Muhammad Hatta yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya diubah dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa yang tetap sampai saat ini. Dikarenakan kekhawatiran dari kelompok minoritas, ia membahas masalah tersebut pada sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Oke, Gilang, saya ingin nanya nih, apa sih penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui? Nah, penerapan sila pertama yang saya ketahui di mana ada menghormati perbedaan keyakinan dan beragama, tidak memaksakan keyakinan atau agama kepada orang lain, dan yang terakhir menjaga kerukunan antar umat beragama. Oke, siap. Oke, nah saya mau tanya kembali nih, apa dampak jika kita tidak menerapkan sila pertama? Oke, pertanyaan yang bagus tuh. Jadi dampak yang tidak menerapi sila pertama itu pastinya ada konflik antar masyarakat, pelanggaran hak dan kewajiban, dan yang terakhir diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Itu yang saya ketahui. Oh, oke, boleh dipahami. Setelah kita membahas sila pertama, selanjutnya kita akan membahas sila kedua. Let's go! Sekarang kita masuk ke sila kedua. Sejarah sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab dirumuskan pada tahun 1945 untuk menegaskan pentingnya martabat manusia diciptakan oleh pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta. Sila ini merupakan respon terhadap pengalaman penjajahan, menekankan perlunya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam membangun negara yang merdeka. Oh iya, Pil. Saya mau nanya nih, Ya. apa sih makna dari sila kedua? Makna dari sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan adil dan beradab, yang bermakna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai satu sama lain. Oh, gitu. Oke, kan tadi kamu udah nanya ya, Iya. apa maknanya? Coba dong, gantian saya mau nanya. Ya, boleh. Sebutkan 3 contoh penerapan sila kedua di lingkungan sekolah. Oh, kalau menurut saya sih, yang pertama kita harus menghargai pendapat guru atau teman di sekolah. Yang kedua ada menghargai orang yang ada di sekolah sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Terus yang terakhir mungkin saling membantu sesama teman yang sedang kesusahan atau misalnya ada yang sakit. Terima kasih Adit. Ya, April. Oke, setelah kita membahas sila kedua, lanjut kita ke sila ketiga. Sejarah sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia merupakan landasan yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia. Asal-usul sila ini berakar dari semangat perjuangan para pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan dan menciptakan negara yang utuh. Sejarahnya dimulai pada saat perumusan Pancasila oleh Panitia 9 pada 1 Juni 1945 dan disempurnakan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Sila ketiga ini mencerminkan keinginan untuk mengatasi perbedaan etnis, budaya, dan agama serta membangun solidaritas di antara seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Wan. Yaitu soal pertama, apa makna dari sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia? Oke, saya akan menjawabnya. Makna dari sila ketiga Persatuan Indonesia adalah mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya saya akan bertanya, bagaimana penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari?
yaitu ada menghormati perbedaan antar individu, berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat persatuan, serta menghindari sikap diskriminatif dan konflik. Terima kasih. Setelah membahas sila ketiga, kita lanjut ke membahas sila keempat. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Soalnya, mengapa kepala banteng menjadi simbol sila keempat? Simbol sila keempat adalah kepala banteng yang dimaknai sebagai sikap suka bekerja sama, menjunjung tinggi gotong royong, dan saling membantu. Seperti diketahui bahwa banteng dikenal sebagai hewan yang senang berkumpul dan berjiwa sosial tinggi. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Pertanyaannya, apa saja contoh perilaku yang melambangkan sila keempat? Simbol sila keempat Soal 2. aktif memberikan pendapat ketika bermusyawarah, menerima saran, kritik, serta menghormati hasil musyawarah yang disepakati bersama kendati berbeda dengan pendapat pribadi. Tidak memaksakan kehendak pribadi pada orang atau kelompok lain. Tidak mengikuti pemilihan umum atau tidak memilih. Menghargai tiap pendapat yang berbeda dalam musyawarah. Setelah membahas sila keempat, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu sila kelima. Makna sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah masyarakat yang dapat diperlakukan adil, merupakan salah satu bentuk dari negara yang mampu menerapkan keadilan bagi masyarakatnya. Biasanya negara yang menerapkan hal tersebut bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, warga negaranya akan hidup damai dan sejahtera. Kalau boleh tahu, bagaimana sih penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, bersikap adil terhadap semua teman. Menolong jika ada teman yang kesusahan. Menjauhi sikap sombong terhadap semua teman. Kalau menurut Anda, apa lambang sila kelima dan jelaskan artinya? Lambang pada sila kelima dan jelaskan artinya adalah padi dan kapas yang artinya pangan dan sandang, di mana menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Setelah kita memahami materi kelima sila kali ini, saya akan tutup videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.